Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Dewanti Mayangsari, jurusan Marketing Communication Management. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman LSPR Postgraduate Program. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh eCRM terhadap e-loyalty pelanggan fashion e-commerce. Menurut data dari survei yang dilakukan oleh APJI di tahun 2022, tingkat penetrasi internet di Indonesia sebanyak 77,02%. Perkembangan jaringan internet tersebut didukung juga oleh perkembangan teknologi yang sungguh pesat akhir-akhir ini. Dalam perkembangan teknologi tersebut menimbulkan kebiasaan baru pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kebiasaan dalam hal berbelanja. Belanja secara online menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat di Indonesia yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Salah satu bisnis yang menjadi wadah dari kebiasaan berbelanja secara online tersebut adalah bisnis e-commerce. E-commerce atau electronic commerce merupakan bagian dari praktik bisnis yang melakukan kegiatan jual beli melalui internet. Menurut Radcliffe di tahun 2022, salah satu kunci dari perkembangan ini adalah percepatan adopsi e-commerce sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Dengan adanya lockdown dan juga karantina, memaksa banyak konsumen untuk membeli barang kebutuhan mereka secara online. Pada bulan Mei 2017, iPrice mengadakan survei tentang berbagai situs e-commerce di Indonesia. Salah satunya adalah pada kategori fashion e-commerce. Fashion e-commerce adalah kegiatan jual beli produk fashion yang dilakukan secara online. Pesatnya perkembangan teknologi mobile telah mendorong fashion e-commerce untuk berevolusi dan berkembang secara pesat. Beberapa contoh fashion e-commerce yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Zalora Indonesia, Beribenka, Pomelo, Hijab, Cotton Ink, dan masih banyak lainnya. Persaingan yang terjadi di dalam bisnis fashion e-commerce membuat para pelaku bisnis menggunakan berbagai cara dalam melakukan promosi. Salah satunya dengan menggunakan teknologi terbaru melalui Computer Mediated Communication. Computer Mediated Communication dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi antar manusia melalui perangkat komputer. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat menunjang bisnis dengan menggunakan metode Computer Mediated Communication adalah dengan pemasaran atau marketing. Salah satu bentuk marketing yang dapat dilakukan secara digital untuk menjaga kesetiaan pelanggan adalah Electronic Customer Relationship Management atau yang disingkat eCRM. eCRM telah diterapkan secara elektronik dengan menggunakan internet, web browser, dan media elektronik lainnya. eCRM merupakan hal yang penting untuk perusahaan karena fenomena yang terjadi pada industri fashion e-commerce terkadang lebih fokus pada sales dibandingkan relationship terhadap customer. Menurut Andrews et al. 2016 melalui Lee and Cho 2020, besarnya komunikasi berbasis ponsel menciptakan peluang baru bagi pemasar untuk mengiklankan, membangun hubungan konsumen, dan menerima tanggapan langsung dari pelanggan. Menurut Hamid et al. 2011, eCRM diukur dengan 3 dimensi, yaitu Information Quality, Customer Service Efficiency, dan Ease of Navigation. Sehingga eCRM merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena eCRM berpengaruh terhadap e-loyalty. E-loyalty telah menjadi salah satu masalah penting bagi bisnis yang dijalankan secara online. Sebagian dari penyebabnya karena pelanggan dapat dengan mudah beralih dari satu toko online ke toko online lainnya, dan mereka dapat dengan mudah membandingkan barang serupa di berbagai toko online. Menurut Hur et al. 2011, e-loyalty diukur dengan menggunakan 3 dari 4 indikator tanpa menyertakan action, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Dengan masing-masing indikatornya adalah preference, positive attitudes, dan revisit. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah information quality
dapat mempengaruhi e-loyalty pada fashion e-commerce? Yang kedua, apakah customer service efficiency dapat mempengaruhi e-loyalty pelanggan fashion e-commerce? Yang ketiga, apakah ease of navigation dapat mempengaruhi e-loyalty pelanggan fashion e-commerce? Kemudian tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengukur adanya pengaruh information quality terhadap e-loyalty pelanggan fashion e-commerce. Yang kedua, untuk mengukur adanya pengaruh customer service efficiency terhadap e-loyalty pelanggan fashion e-commerce. Yang ketiga, untuk mengukur adanya pengaruh ease of navigation terhadap e-loyalty pelanggan fashion e-commerce. Berikut adalah literatur review yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Beberapa jurnal membahas tentang e-commerce, beberapa jurnal membahas tentang teori ICRM, serta beberapa jurnal membahas tentang customer loyalty. Jurnal tersebut ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif, ada pula yang menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian, kajian teori. Konsep utama yang digunakan adalah konsep ECRM. ECRM memiliki orientasi untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dan mempertahankan hubungan tersebut, serta menarik pelanggan baru untuk memajukan bisnis perusahaan. ECRM juga diartikan sebagai salah satu metode yang digunakan perusahaan dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggannya secara online seiring dengan kemajuan teknologi. Terdapat 3 dimensi dalam ECRM, yaitu yang pertama, information quality, yang kedua, customer service efficiency, yang ketiga, ease of navigation. Kemudian konsep pendukung yang digunakan adalah konsep e-loyalty. E-loyalty adalah perluasan konsep loyalitas konvensional yang diterapkan secara online. E-loyalty adalah niatan untuk mengunjungi website kembali dengan atau tanpa terjadinya transaksi online. Terdapat 3 indikator yang didukung dalam e-loyalty, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme. Paradigma positivis secara ontologi menjelaskan bahwa terdapat satu realitas yang dikontrol oleh hukum-hukum secara universal dan tidak mempertimbangkan waktu dan tempat. Realitas adalah objektif. Paradigma positivis juga merupakan satu dari 3 pendekatan dari yang berfokus pada adanya hukum kausal atau sebab dan akibat. Paradigma ini bertujuan mencari berbagai informasi yang mengarah pada fakta atau penyebab terjadinya fenomena secara objektif dan terlepas dari pandangan pribadi yang sifatnya subjektif. Tradisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-psychological tradition, berfokus pada pemrosesan pesan, menekankan bagaimana individu merancang pesan, bagaimana penerima proses informasi, dan dampak pesan pada individu. Yang terakhir adalah metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Berikut adalah daftar referensi dalam proposal penelitian ini. Demikian presentasi dari proposal tesis saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Juga saya terbuka atas saran dan juga kritik dari Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman dari LSPR Jakarta. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.